Shalom. Menjua-jua buat kita semua jemaat GBKP Pasar Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki persiapan ibadah dengan bernyanyi lagu rohani Tuhan Yesus Baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, marilah kita ikuti ibadah ini dengan sukacita. Dan minggu ini kita dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Nathanael Tarigan. Minggu ini adalah minggu pertama, dan seperti biasanya pada minggu pertama kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Dan majelis Runggun juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, dan selamat berulang tahun perkawinan kepada keluarga yang berulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta jemaat selanjutnya, mari kita lihat di grup WA kita masing-masing. Minggu ini dinamakan Minggu Jubilate. Minggu yang mengajak kita untuk bersorak atas kemenangan Yesus, di mana Dia telah bangkit. Minggu yang mengarahkan kita untuk bersyukur, karena Dia telah membebaskan kita dari pergumulan hidup. Pembebasan yang Tuhan berikan bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Soraklah, haleluya. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi dari kitab Pendenden 221, Pesikaplah Ukurta. Sikaplah ukur
Mari kita memasuki ibadah. Ibadah ini dilakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya, di dalam nama Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan pergumulan hidup, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong dan menghibur manusia. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan kitab Ndenden nomor 399 bait 1 dan 2. Mari surak muji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengucapkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan secara responsoria. Saudara-saudari, seperti Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan mengantarkan mereka ke tanah perjanjian, Tuhan telah lebih dulu merancangkan keselamatan bagi manusia, bahkan sebelum manusia memintanya. Sungguh alangkah baiknya Engkau ya Allah, kami merasakan pertolongan-Mu di dalam kelemahan kami. Andaikan Allah mengarahkan pandangannya kepada kita yang dikasihinya, kehidupan yang bagaimanakah yang didapatinya? Mari kita merenungkan ini dengan saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku, seringkali kami tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup, karena kami melupakan janji dan kasih setia-Mu, dan kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami.
Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita memohon kasih Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 2, Ya Tuhan bimbing aku. Kepada jemaat diminta untuk berdiri. Kita mendengarkan janji Tuhan yang meneguhkan kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 4 dan 5. Mari kita memuji Tuhan atas karunia-Nya yang telah membebaskan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 dan 2, Dihapuskan dosaku.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membacakan pembacaan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Masing-masing jemaat membuka Alkitabnya. Ayat ini kami bacakan secara tunggal dari depan dan jemaat membaca dan mendengarkan dalam hati. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Umat Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya di tempat kami masing-masing, ketika hati kami telah sedia untuk mendengarkan suara-Mu, hati kami dipenuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya dengan firman-Mu kami mampu berjubilate, bersorak-sorak di tengah-tengah tantangan yang sedang kami alami. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara dan saudari, ibu bapa serta kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Jubilate ini, gereja telah mempersiapkan bahan pembacaan dari kitab 1 Tawarikh pasal 16, mulai dari ayat 31 hingga pada ayat yang ke-36. Demikian diberitakan bagi kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 hingga pada ayat yang ke-36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Tawarikh barangkali satu kitab yang jarang kita baca, karena seolah-olah kisahnya mengulangi apa yang telah dituliskan dalam kitab Samuel dan juga kitab Raja-Raja. Padahal sebenarnya kitab 1 dan 2 Tawarikh adalah satu kitab yang sangat menarik, karena tema kitab ini secara keseluruhan menegaskan bahwa Allah itu besar dan memesona. Bayangkan jemaat, dua kitab Tawarikh ini, 1 dan 2 kitab Tawarikh ini mau menegaskan secara keseluruhan, garis merahnya adalah bahwa Allah itu besar dan memesona. Masih bisa kita katakan di saat sekarang ini Allah itu besar dan memesona, saudara-saudara? Gampangkah untuk mengatakan Allah itu besar dan memesona di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini? Dan jangan berpikir ketika 1 dan 2 Tawarikh ini dituliskan, keadaan umat sedang ada dalam keadaan aman. Justru kalau kita membaca sejarah yang melatar belakangi tertulisnya 1 dan 2 Tawarikh ini, orang Israel sedang mengalami kepahitan yang begitu berat. Sebab dia sangat rindu ke Yerusalem, dia sangat rindu ke bait Allah, tetapi bait Allah sudah dirubuhkan. Dan dia sendiri sekarang jauh dari Yerusalem. Dia ada di Babilonia yang begitu jauh, terbuang. Dan dia harus menahan rindu. Sebab ada satu pertanyaan, apakah dia kelak masih pulang atau tidak? Sangat ngeri. Di dalam hatinya ada kerinduan ke rumah Tuhan. Padahal secara manusiawi mereka sedang dibuang. Ada pertanyaan, jangankan rindu, apakah mereka akan pulang atau tidak pun tidak jelas. Tetapi justru penulis atau penyusun kitab 1 dan 2 Tawarikh ini memproklamasikan kepada mereka bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang besar dan memesona. Itulah sebabnya umat diminta melalui nyanyian Daud ini supaya bersorak-sorak, bergembira bersama-sama dengan alam ciptaan lainnya, bersorak-sorak dan bergembira. Dan disitulah dikatakan berjubilate. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersorak-sorak atau bergembira itu bukan karena situasinya sedang enak, bukan karena segala sesuatunya sedang berjalan dengan baik, tetapi justru mereka sedang ada dalam keadaan terancam. Mungkinkah rasa rindunya ke rumah Tuhan itu akan digenapkan atau tidak?
Jangankan digenapkan, apakah mereka masih pulang atau tidak ke sana, itu pun menjadi persoalan. Itu berarti bahwa penulis 1 dan 2 Tawari ini meminta mereka bersukacita, bersorak, bukan karena keadaan. Dan inilah tanda orang benar, saudara-saudara. Tanda orang benar, tanda orang pilihan Tuhan, tanda orang yang sudah diselamatkan, tanda orang yang dipenuhi dengan kuasa kebangkitan. Dia bukan bersorak-sorak karena situasi atau keadaan, tetapi dia bersorak-sorak karena Tuhan itu besar dan Tuhan itu memesona. Saudara-saudara, sekali lagi, seolah-olah kitab Tawari ini begitu sederhana, sepertinya menuliskan sejarah-sejarah pendek, tetapi secara alkitabiah, secara teologi sangat dalam. Sangat dalam untuk mengundang umat Tuhan agar jangan bersukacita karena keadaan. Jangan pernah buat keadaan menjadi syarat bersukacita. Satu ketika ada seekor pelanduk melihat seekor burung sedang bernyanyi. Lalu sang pelanduk itu berkata kepada burung itu, "Pastilah hatimu sedang bersukacita sehingga engkau bernyanyi begitu gembira pagi ini." Tetapi apa kata burung? "Oh tidak pelanduk, kamu salah. Aku bernyanyi bukan karena hatiku dipenuhi oleh sukacita, tapi aku bernyanyi supaya hatiku penuh bersukacita." Saudara perhatikan. Memuji bukan karena ada di hati kita sukacita, tapi kita terus diundang untuk memuji supaya sukacita sejati itu datang. Dan itu kerap sekali terjadi, saudara-saudara. Ketika kita susah, kita nyanyi, akhirnya terbawa kita dengan gembira, bukan? Ketika kita susah, lalu tiba-tiba kita menari seperti anak sekolah minggu menari, tiba-tiba hati kita meluap-luap bergembira. Dan itu yang mau dikatakan dalam kesempatan ini, saudara-saudara. Bahwa tanda yang pertama sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu adalah dia tidak pernah mempersyaratkan situasi menjadi alasan untuk bersukacita. Tapi sebaliknya dia bersukacita supaya yang di sekitarnya ikut bersukacita. Jemaat, coba dengar. Ada istilah motivator. Sudah sering sekali kita dengar istilah motivator. Motivator itu adalah orang yang suka memberikan kata-kata, memberi semangat kepada orang lain. Tapi di era pandemi seperti sekarang ini, kalau kita lihat medsos, yang dibutuhkan orang rupa-rupanya bukan motivator. Tapi ada istilah yang baru yang mirip dengan motivator, yaitu motivator. Dari kata motivator artinya adalah orang yang dengan tingkah lakunya belajar mempengaruhi orang supaya bersukacita. Di YouTube misalnya kita lihat bagaimana seorang nenek yang 80 tahun, dia menyebut dirinya motivator. Dia berusaha menguasai moodnya supaya moodnya itu menular ke orang lain. Dan saya pikir ini merupakan contoh orang yang menerima kebangkitan Kristus menjadi bagian dalam hidupnya. Dia berjubilate, dia bersorak-sorak
bukan karena situasi, tapi dia belajar bersorak-sorak supaya yang di sekitarnya ikut bersorak, supaya lingkungannya ikut bergembira, supaya keluarganya ikut bergembira. Itu yang disebut dengan motivator, mood, menggerakkan mood. Bukankah itu yang dikatakan dalam 1 Tawarikh pasal 16 tadi? Situasi mereka memang sedang ada dalam persoalan, tetapi penulis ini mengarahkan pandangan mereka kembali bagaimana Raja Daud membawa tabut itu ke Yerusalem. Dan diingatkan kembali ketika tabut itu dibawa ke Yerusalem, seluruh umat bersorak-sorak dan bersukacita. Bukan saja umat, tetapi alam turut bersukacita. Seolah-olah ini Mazmur Daud sebenarnya. Ini seolah-olah Daud mengundang dengan sukacita yang dia miliki karena tabut itu datang. Dia bersukacita, dia menularkan sukacitanya itu kepada bunga-bunga, menularkan sukacitanya itu kepada gunung-gunung, menularkan sukacitanya itu kepada bukit-bukit, menularkan sukacitanya itu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan itulah artinya minggu ini, minggu jubilate. Siapapun kita, saudara-saudara, warga jemaat GBKP Pasar Minggu dan warga umat Tuhan yang lain, dari manapun kita berada, pesan yang kuat dari 1 Tawarikh pasal 16 ini yang pertama adalah belajar menjadi motivator, penular mood yang baik kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Daud. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjadi penular kebaikan, penular sukacita di tengah-tengah tantangan seperti sekarang ini. Ada satu syarat yang dikatakan kalau kita baca dalam Alkitab kita tadi, bahwa di sana Raja Daud meminta supaya mereka berdoa dan mengaku bahwa Allah itu penyelamat kita. Dan kalau kita baca dikatakan, karena Allah itu penyelamat kita, maka Allah itu sendiri akan membebaskan kita dari bangsa-bangsa. Allah itu sendiri akan membebaskan kita dari mara bahaya. Ini yang kedua, saudara-saudara. Orang yang dikuasai kebangkitan selain berjubilate. Berjubilate bukan karena situasi, tetapi juga dia selalu mendoakan, mengakukan bahwa Tuhan itu adalah penyelamat. Tuhan itu adalah penyelamat. Kalau kita berkata Tuhan itu adalah penyelamat, itu bukan sekedar hanya kata-kata mulut, tetapi jiwanya seperti ini. Kalau kita berkata Tuhan penyelamat dan kita akui dia hadir, maka kita tidak takut lagi keluar. Kalau kita akui Tuhan itu penyelamat, maka kita tidak takut lagi untuk mengalami kebebasan di tengah-tengah tantangan. Kita tidak menjadi beku, kita tidak menjadi seperti di penjara, kita tidak menjadi kaku. Tetapi semakin tahu kita bahwa ada hal yang bisa kita lakukan meskipun kita tinggal di rumah saja, meskipun kita bekerja di rumah saja, meskipun kita beribadah di rumah saja. Kita tahu bahwa pintu rumah tidak memenjarakan kita. Kita tahu bahwa situasi sekarang ini tidak sedang memenjarakan kita, walaupun saudara-saudara itu sangat melelahkan. Saya tinggal dengan anak-anak saya di rumah. Kalau selama ini pagi kami berpisah, sore baru ketemu, saling merindukan. Tapi sekarang 24 jam sama-sama di rumah. Kadang-kadang tingkah laku anak-anak kita menyebalkan luar biasa, menaikkan tensi. Dan saya pikir juga kadang-kadang jangan-jangan anak-anak ini juga stres melihat saya.
karena kita semua dikurung oleh pintu. Tapi hari ini ketika kita berkata Tuhan penyelamatku, kita harus jangan berpikir lagi seperti itu. Kadang-kadang suami istri kalau tetap sama-sama di rumah 24 jam ternyata kurang sreg. Mudah konflik. Apa-apa saja kita bisa konflik. Sedikit-sedikit konflik. Kalau selama ini barangkali kita bertemu hanya 8 jam atau 12 jam, itu saling merindukan. Tapi sekarang bertemu 24 jam, melelahkan barangkali. Tapi itu situasi kita. Kita tidak bisa lari dari keberadaan seperti itu, tapi kita bisa membuat pengakuan-pengakuan Allah penyelamat. Situasi ini tidak memenjarakan. Ada hal yang baik yang bisa kita lakukan lagi untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah keselamatanku. Apa artinya ini kita renungkan hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ini kita masuk bulan Mei. Itu berarti ada tantangan bagi kita. Wah, Maret kemarin kita dihentikan, April lagi, Mei lagi, entah sampai kapan. Tapi hari ini firman ini berkata, memanggil kita semua, memanggil saudara-saudara, memanggil Nini Bulang, Nini Iting, memanggil semua anak-anak, berjubilate di tengah-tengah situasi ini. Jangan tangisi stay at home, jangan tangisi pandemi, jangan. Tetapi kita belajar berjubilate untuk menaklukkan tantangan itu semua. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita melewati waktu-waktu sulit ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami yang besar, Allah kami yang baik, hari ini kami boleh berkata kepadamu, Allah kami yang memesona. Kami boleh jenuh dengan tantangan hidup kami, tetapi Engkau selalu memberikan hal yang baru bagi kami. Dan oleh sebab itu Engkau mengundang kami supaya kami belajar bersukacita bukan karena situasi, tapi bersukacita karena pekerjaan-pekerjaan-Mu melampaui situasi hidup kami. Dan semoga kami seperti Daud mampu menjadi motivator, memberikan mood yang baik ke tengah-tengah lingkungan kami. Kalau Daud mengundang alam bersukacita, bahkan gunung-gunung bersukacita, semoga kami sepanjang minggu ini mampu mengundang orang di sekitar kami, supaya dengan sukacita kami, mereka ikut bersukacita. Sehingga sungguh awal bulan ini menjadi minggu jubilate yang indah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, mengikrarkan pengakuan iman yang sama, maka kita pun diundang untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dari hati yang percaya kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita terkutip dari kitab Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita akan melakukan dengan penuh sukacita Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita, tetapi juga menaikkan doa-doa permohonan atau syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami hendak terus berjubilate, bersorak-sorak, bersukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab dengan demikianlah kami akan mampu menjadi alat bagi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu, di mana kami akan mempengaruhi orang lain dengan sukacita kami. Ya Bapa di surga, dengan penuh syukur kami bawa persembahan kami kepadamu. Dengan penuh sukacita kami taruh di altar-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai bau yang wangi yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu setiap tangan yang sudah menyerahkannya diberkatilah kiranya, sehingga tangan-tangan kami masih mampu membagikan berkat di tengah-tengah zaman sekarang ini. Lalu kami bersyafaat kepadamu ya Tuhan, pertama-tama untuk keberadaan ibadah live streaming kami pada kesempatan ini. Kami berterima kasih karena kami boleh bersama-sama di dalam satu iman. Meskipun secara fisik kami tidak saling melihat, tetapi kami yakin dan percaya di dalam roh kami ada di dalam satu pujian. Dan di dalam satu pujian itulah kami bergandengan tangan, mengangkat syukur dan memohonkan doa-doa kami. Kami bersyukur atas ulang tahun beberapa warga jemaat kami yang ada di GBKP Pasar Minggu. Kiranya yang berulang tahun sepanjang minggu ini diberkati dengan jubilate yang baru. Demikian juga yang bersama-sama bersyukur karena ulang tahun perkawinan.
Semoga rumah mereka dipenuhi oleh sorak-sorai karena Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Lalu kami berdoa pada kesempatan ini memohon kepadamu supaya Engkau memberkati para lansia atau kami sebut saitun di tengah-tengah jemaat kami. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, buatlah hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Sehingga dengan demikian saitun-saitun ini akan menjadi guru kami beribadah kepada Tuhan. Lalu kami berdoa bagi orang tua dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami masih bisa bekerja meskipun dari rumah. Tetapi juga ya Tuhan, pada saat ini kami teringat, ada orang yang kehabisan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, sehingga mereka kehilangan pendapatan yang tetap. Tuhan, kami mohon supaya mereka jangan kehilangan sukacita. Semoga kami digerakkan untuk menolong, menjadi berkat juga bagi mereka. Lalu apapun yang sedang menjadi pergumulan-pergumulan orang tua, karena mereka harus tinggal 24 jam bersama anak-anak dan seisi keluarganya di rumah. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini ada perubahan karena kehadiran jubilate itu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami tidak tahu entah kapan situasi ini berakhir, tapi kami mau supaya jangan satu keluarga pun dari keluarga kami kehilangan sukacita. Tetapi tetap ada sukacita di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu biarlah setiap suami menularkan sukacita kepada istri, istri menularkan sukacita kepada suami, dan orang tua menularkan sukacita kepada anak-anak. Dan semoga anak-anak kami pun menularkan sukacita bagi semua yang ada di dalam rumah. Bahkan kami semua menularkan sukacita ke tengah-tengah lingkungan kami. Lalu kami berdoa pada saat ini ya Bapa di surga untuk sekolah anak-anak kami ini. Tuhan, ini adalah pengalaman baru bagi anak-anak kami. Bulan-bulan terakhir ini ketika mereka harus belajar dari rumah, ada banyak tantangan dan pencobaan datang kepada mereka. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mereka. Janganlah kiranya mereka kehilangan hikmat, tapi bertambah-tambah hikmat mereka, sehingga dengan demikian ilmu pengetahuan mereka juga bertambah-tambah. Berkati guru-guru mereka. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Bapa di surga, untuk seluruh aktivitas gereja kami, gereja Runggun kami ini sepanjang minggu ini. Dalam bentuk PA ataupun PJJ, Tuhan memberkatinya. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi biarlah ada kerinduan roh yang terdalam bagi kami untuk bersatu dalam doa melalui platform media yang sudah disediakan. Terima kasih Tuhan. Semoga sepanjang minggu ini PJJ dan PA menjadi berkat bagi kami semua. Lalu kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk ketergerakan hati kami di awal bulan seperti ini, menyerahkan perpuluhan kami. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyerahkan perpuluhan ini. Semoga perpuluhan kami ini indah di mata Tuhan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu dengan sungguh-sungguh kami gerejamu di sini, bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja di dunia ini, bahkan agama-agama di dunia ini, mendoakan supaya COVID-19 segera berlalu dari bumi kami ini. Karena itu kami berdoa supaya Engkau memberkati pemerintah bangsa-bangsa, memberkati WHO dalam mengkoordinir segala sesuatunya, supaya secepatnya antivirus corona ini dapat ditemukan dan terjadi pemulihan di bumi karena kuasa-Mu. Lalu kami berdoa bagi dokter, para medis, dan petugas-petugas yang lain yang beresiko mereka berada di garda terdepan. Kami mohon perlindungan dan berkat khusus kepada mereka. Semangati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka bersukacita melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka.
Lalu kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang ada anggota keluarganya terpapar virus corona ini ya Bapa di surga, supaya Engkau juga memberkati, meneguhkan hati mereka. Jangan mereka kiranya kehilangan pengharapan, tapi teguhlah kiranya pengharapan mereka, supaya mereka berhasil melewati tantangan ini. Bapa di surga, kami berdoa pada kesempatan ini bagi situasi lingkungan kami, teristimewa di Jakarta. Kau memberkati kami semua di sini, supaya seluruh pemerintahan bersinergi mengendalikan virus corona ini, supaya dengan demikian ya Bapa di surga, Jakarta akan cepat dipulihkan. Itu menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami angkat doa permohonan kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita nyatakan tekad kita di Minggu Jubilate ini, dan izinkan saya menyebut tekad kita ini adalah tekad Jubilate, supaya kita bersorak-sorak. Dan secara berbalasan kita akan nyatakan demikian. Tuhan telah membebaskan manusia dalam setiap pergumulan hidup. Dia memanggil kita untuk tetap menjaga kebebasan yang telah dikaruniakannya. Ya Tuhan, aku hendak mengingat kasih setia-Mu. Aku bersorak-sorai atas kebesaran-Mu. Tuhan tetap setia memelihara, menuntun, dan mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Ya Tuhan, aku berjanji tetap teguh di dalam iman dan tidak khawatir lagi akan hidup ini. Mari kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan atas kasih setianya. Kita nyanyikan kitab Ndenden nomor 257 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan mengucapkan doa yang sempurna, doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan rayakanlah minggu ini sebagai Minggu Jubilate. Pergilah dengan damai sejahtera. Saksikanlah pembebasan yang telah kamu terima
di dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sekalian damai sejahtera. Amin. Ibadah minggu kita telah selesai kita laksanakan. Sekarang kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. sejuta harapan, dunia ku tinggal.